langsung aja. Seharusnya 2 pekan atau 3 pekan lalu bisa disampaikan, tapi karena banyak agenda, hari kali ini coba Ana akan menjelaskan sedikit singkat, mudah-mudahan bisa padat dan bisa kita pahami dengan seksama tentang kode dan qadar. Mengenai dalam rukun iman yang kelima, bahwasanya kode dan qadar adalah sesuatu yang harus kita yakini dan kita pahami serta kuatkan dalam hati, bahwasanya memang ini adalah salah satu kepercayaan yang harus kita tidak boleh bantah dalam keimanan kita. Karena siapa yang membantah ini maka bisa dipertanyakan keimanannya dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang qada dan qadar. Qadar itu menurut bahasa masdarnya atau asal katanya adalah qadaro, yaqdaru, yaqdaru, qadaron. Kemudian ada kalanya qadar ini dalnya disukunkan jadi qadar gitu. Itu sama aja sebenarnya. Namun kata Ibnu Faris, qadaro, qaf, dal dan ro ini menunjukkan kata-kata yang akhirnya menisbatkan bahwasanya ini adalah petunjuk akhir atau puncak dari segala sesuatu. Jadi ujungnya apa Allah ciptakan ini, ujungnya untuk ini. Apa Allah ciptakan manusia yaitu untuk khalifah fil ard. Ya, maka qadar itu akhirnya bisa disebutkan ujung atau puncak dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Makanya ini adalah ketentuan Allah, jadi nggak bisa diotak-atik kecuali dari manusia itu sendiri yang akan merubahnya. Ya. Kemudian qadar juga memberikan sesuatu pemahaman bahwasanya keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya ini ketetapan Allah yang memang harus kita yakini dan tidak boleh dibantahkan, kata Ibnu Faris. Hukum-hukum tentang qada ini jelas dalam Al-Quran, seperti kata Allah di surat Fussilat, wa qadahunna sab'a samawat, dan Allah telah menjadikan 7 langit. Udah nggak bisa terbantahkan, bahkan ilmu pengetahuan pun mengatakan seperti itu. Terkait dengan takdir, antara qada dan takdir ini, ya, kalau takdir itu adalah kalau kata Ibnu Faris di sini dikatakan hampir sama dengan, jadi hampir sama dengan qada, tapi ada proses yang kita jalankan, ada ikhtiar, sehingga menjadikan qadarnya ini menjadi suatu takdir. Sebab dan musababnya gitu ya. Jadi ada prosesnya. Kemudian terkait dengan qadar, pengertian yang secara gamblangnya adalah sesuatu yang telah diketahui sebelumnya, kemudian dia tertuliskan dari apa-apa yang Allah telah buat dari masa awal penciptaannya sampai ke akhirnya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menentukan semua makhluk dalam hal-hal yang terjadi sebelum diciptakan sejak awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bahwa semua itu akan terjadi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan pengetahuannya dan dengan sifat-sifat tertentu pula. Maka hal itu pun terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya adalah Allah menciptakan, Allah mencatatkan atau mentakdirkan terhadap segala sesuatu kehendaknya dan penciptaannya terhadap segala sesuatu tersebut. Ya. Nah, sekarang yang qada, ya. Qada menurut bahasa ialah hukum ciptaan, ya, kepastian dan penjelasan. Ya. Kemudian asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu dan mengukuhkannya, menjalankannya dan menyelesaikannya. Maknanya adalah qada itu
penciptaan. Itu yang tadi qadar buka. Kemudian kaitannya apa dengan antara qadar dan qadar? Kaitannya adalah pertama bahwa yang dimaksud dengan qadar ialah takdir, dan yang dimaksud dengan qada ialah penciptaan. Bagaimana yang tadi Anda jelaskan, wa qadahunna sab'a. Lagi wa qadar buka apa sih? Dan Allah telah menciptakan manusia ya dalam berbagai bentuk, dalam bentuk yang sempurna dan lain sebagainya. Seperti di dalam surat juga di Al-Baqarah itu ya. Seperti Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dan ingatlah ketika Rabbmu telah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Aku akan hendak menciptakan khalifah ya. Kemudian apakah engkau hendak akan menciptakan khalifah yang akan nantinya akan berperang, kemudian menumpahkan darah dan merusak bumi itu? Nanti ya Allah, kata malaikat. Tapi enggak, kata Allah. Nah, makanya akhirnya qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya Allah tahu apa yang tidak kamu ketahui. Artinya ini adalah qadarnya Allah yang Allah tetapkan dalam penciptaan manusia. Kemudian qada dan qadar adalah dua perkara yang beriringan, salah satunya tidak terpisahkan dari yang lainnya. Jadi dua hal yang tidak boleh terpisahkan dan kita harus yakini, karena salah satunya berkedudukan sebagai fondasi yaitu qadar, dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunannya yaitu qada. Barang siapa bermaksud untuk memisahkan antara keduanya, maka ia bisa bermaksud menghancurkan dan merobohkan bangunan itu. Jadi akidah kita bisa rusak gitu ya, kalau kita nggak percaya salah satu. Yang kedua, dikatakan pula sebaliknya bahwa qada adalah ilmu Allah yang sudah Allah tetapkan dari dulu gitu. Dengan Allah menetapkan sejak dari awal. Sedangkan qadar ialah terjadinya penciptaan sesuai dengan timbangan perkara yang telah ditentukan Allah juga sebelumnya. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, mereka yakni para ulama mengatakan qada adalah ketentuan yang bersifat umum dan global sejak zaman dahulu ya, sejak penciptaannya. Sedangkan qadar adalah bagian-bagian dan perincian-perincian dari ketentuan tersebut. Kemudian yang terakhir dikatakan jika keduanya berhimpun, jika qada dan qadar berhimpun jadi satu, maka keduanya bisa berbeda gitu. Tergantung dari ketetapan Allah dan proses kita melakukan ikhtiar itu. Kemudian di mana-mana masing-masing mempunyai pengertian sebagaimana yang telah diutarakan dalam dua pendapat sebelumnya. Jika keduanya terpisah pun, ya, maka keduanya berhimpun. Ya. Dimana jika salah satu dari keduanya disebutkan sendirian, maka yang lainnya masuk dalam pengertian. Nggak bisa juga dipisahkan. Gitu. Tapi ketika keduanya disatukan juga tidak bisa gitu. Nah, jadi prosesnya harus menjadi satu kebagian tapi juga tidak terpisahkan. Jadi kesimpulannya bahwasanya apa yang Allah menjadi ketetapan kita nanti di akhirat ya, di dunia ini adalah sebagaimana kita pahami bahwa jodoh, rezeki dan takdir kita adalah karena semuanya adalah ketentuan yang Allah sudah berikan kepada kita. Tinggal kita prosesnya. Kalau kita menjadi seorang perenang, tidak mungkin ataupun tidak jauh mungkin kematian kita mungkin ketika tenggelam ketika kita berenang. Jika menjadi kita seorang pendakwah, mudah-mudahan Allah akhirkan kita pada saat nanti menjadi pada saat husnul khatimah, pada saat lagi sholat, lagi sujud, lagi ceramah ataupun lagi upah begini, nggak tahu kita langsung akhir yang baik nantinya. Wallahu alam. Tapi kalau orang-orang yang banyak melakukan dosa pun tidak untuk kemungkinan di akhirnya nanti dia akan dalam keadaan seperti itu. Banyaklah contoh-contoh yang sudah Allah berikan di dunia ini. Nah, terkait dengan
pemilu nanti pun seperti itu. Allah sudah menentukan siapa pemimpin nanti 2024. Dan kita itu ada di Lauhul Mahfuz yang sudah Allah berikan kodoknya gitu ya, kodarnya. Tinggal proses yang kita lakukan, ikhtiar yang semoga apa yang Allah tentukan itu adalah proses yang memang hasil ikhtiar kita yang sepenuhnya, dan juga bukan proses akhir yang Allah menjadikan penilaian, tapi adalah proses dalam mencapai itu semuanya. Maka apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah, maka kita harus bisa menjadi orang yang yang bisa melakukan yang terbaik ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kaum itu harus berubah dengan pribadi kita masing-masing. Itu juga negara ini ya, kita mulai untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri, keluarga, dan semua yang lingkungan terdekat tadi kita yang bisa kita jangkau. Mudah-mudahan nanti pun proses semuanya ini adalah proses ikhtiar, sebagaimana semut ketika Nabi Ibrahim ketika dibakar, yang dia menyiram air di apinya, katanya kan, kata yang lain bilang, mana mungkin kamu bisa memadamkan api yang besar itu. Tapi adalah prosesnya itu, kita berada di pihak yang mana. Tapi itu proses, walaupun akhirnya memang api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, tapi adalah kita menjadi orang-orang yang berada dalam proses kebaikan itu semua. Oke, itu sedikit kesimpulan dari anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.